Industri semikonduktor Jepang benar-benar merosot. Yang tadinya di peringkat 1, 2, 3 di tahun 1989 turun ke peringkat 9 tahun lalu, 2020. Hanya diduduki oleh Kioxia, anak perusahaan memori Toshiba. Perdana Menteri Fumio Kishida baru-baru ini dalam kampanye pemilu juga mengungkapkan pentingnya semikonduktor Jepang. Pernyataan yang tidak biasa dari Perdana Menteri. Di balik itu, ada rasa krisis yang dekat dengan ketidaksabaran pemerintah Jepang. Pihak Jepang sendiri, khususnya Partai Liberal Demokrat atau LDP, telah membentuk tim khusus yang dipimpin Akira Amari, Sekjen LDP, yang menangani masalah semikonduktor sejak zaman Perdana Menteri Suga hingga kini. Untuk memahami pengertian krisis ini, kita perlu melihat kembali sejarah semikonduktor. Di masa lalu, industri semikonduktor Jepang adalah pemimpin utama di dunia. Pada paruh kedua tahun 1980-an, pangsa pasar global Jepang lebih dari 50%. Dengan 6 pabrikan Jepang di 10 besar pangsa pasar, situasinya jauh di belakang Amerika Serikat yang menempati peringkat kedua. Saat itu, Jepang pandai dalam model integrasi vertikal. Itu adalah metode yang menangani segalanya, mulai dari desain hingga produksi di rumah. Namun, fabel yang memisahkan desain dan produksi lambat laun akan menjadi mainstream di dunia. Pabrikan Jepang melewatkan tren pembagian kerja horizontal, di mana Fables tidak ada pabrik, dikhususkan untuk desain tanpa pabrik, dan mengalihkan produksi ke pabrikan khusus lainnya. Juga, pada akhir 1990-an, Jepang mengalami krisis keuangan yang serius dan kemerosotan ekonomi, sehingga tidak mungkin bagi produsen untuk melakukan investasi drastis dalam R&D. Pabrikan Jepang dengan cepat kehilangan daya saing mereka di dunia, tanpa kemampuan pemerintah untuk menggambar strategi semikonduktor yang jelas dan tanpa dukungan keuangan yang drastis. Pada peringkat 2020, hanya satu pabrikan Jepang yang masuk 10 besar, yaitu perusahaan memori Toshiba, Kioxia Co. Ltd. Pabrikan Jepang masih kompetitif di bidang tertentu. Menurut perusahaan riset Inggris, Omdia, mantan Toshiba Memory Kioxia adalah yang terbesar kedua di dunia dalam bidang memori flash NAND yang digunakan untuk kartu SD untuk penyimpanan data. Selain itu, semikonduktor daya yang mengubah listrik menjadi daya digunakan di berbagai mesin industri, dan perusahaan Jepang seperti Mitsubishi Electric dan Fuji Electric menempati pangsa pasar yang tinggi. Namun, di kemungkinan untuk membuat semikonduktor logika tingkat lanjut, yang artinya mampu memproses aritmatika tingkat lanjut, yang sangat diperlukan di bidang-bidang seperti AI atau kecerdasan buatan, 5G, pusat data, dan penggerak otonom, yang diperkirakan akan berkembang pesat di masa depan di Jepang. Seorang pejabat dari produsen semikonduktor dengan tegas menjelaskan situasinya dengan mengatakan Jepang tertinggal 3 atau 4 putaran di belakang dunia. Dari 2018 hingga 2019, pemerintah sangat menyadari bahwa mereka harus memperkuat semikonduktor, bahkan jika perlu dengan mengundang produsen luar negeri. Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri resah dengan tindakan pemerintahan Trump di Amerika Serikat saat itu. Amerika Serikat telah memperkuat sikapnya terhadap China, dan pada Desember 2018, Meng Wanzhou, wakil chairman Huawei yang dianggap sebagai raksasa peralatan telekomunikasi, ditangkap di Kanada atas permintaan Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Pada Mei 2019, Presiden Trump saat itu menandatangani perintah eksekutif yang melarang Huawei dan lainnya menjual komponen elektronik tanpa izin dari pemerintah Amerika Serikat. Di Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri, jika pergerakan ini semakin cepat,
Mereka mewaspadai risiko Jepang tidak dapat memperoleh semikonduktor dari Cina yang bergantung pada lebih dari 8%. Selanjutnya, jika ketegangan antara Cina dan Taiwan meningkat, dan jika Cina menyerang Taiwan dengan paksa, semikonduktor dari Taiwan yang bergantung pada lebih dari 26% tidak akan tersedia dan industri Jepang akan terganggu. Para birokrat mengungkapkan perasaan mereka dalam wawancara kami bahwa mereka merasakan krisis yang kuat saat ini. Produksi semikonduktor Jepang ingin dibangkitkan kembali, tetapi menghadapi masalah dalam negeri pula. Oleh karena itu, perlu mempromosikan digitalisasi terkait dengan sudut pandang penurunan angka kelahiran dan populasi yang menua dan kekurangan tenaga kerja. Namun, apakah mungkin untuk membangun kembali industri digital yang merupakan pengguna semikonduktor agar tidak menyebabkan kekosongan industri? Jepang tampaknya kini merasakan bahwa itu akan menjadi divisi khusus yang akan merevitalisasi semikonduktor negeri Sakura ini dan industri secara keseluruhan kalau memang mau bangkit kembali.